Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rendi Ramdhani MPD selaku dosen pengampu Manajemen Pemasaran Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tugas kelompok 7 terkait strategi diferensiasi jasa pendidikan. Adapun latar belakangnya adalah dengan melihat perkembangan pendidikan di Indonesia, tentu tidak bisa dipisahkan dari tumbuhnya berbagai sekolah unggulan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dan tentunya terdapat berbagai program pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang sangat memadai, dan penggunaan ataupun penguasaan bahasa asing yang baik. Yang menarik adalah bahwa walaupun sekolah-sekolah unggulan ini menetapkan tarif yang mahal dibandingkan sekolah sejenis, tetapi tetap saja diminati masyarakat. Ironisnya, di beberapa daerah terpaksa ditutup karena kekurangan murid. Maka dari itu, untuk menarik calon peserta didik diperlukan strategi pemasaran yang bukan saja menjual jasa pendidikan secara apa adanya, melainkan bagaimana mendekatkan pendekatan sesuai dengan keinginan dan kepuasan konsumen. Sebuah lembaga yang ingin sukses untuk masa depan dalam menghadapi persaingan harus mempraktekkan pemasaran secara terus-menerus. Jasa pendidikan. Peran lembaga pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan juga bukan hanya bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai kehidupan saja, akan tetapi dapat merealisasikan juga mensosialisasikan pembudayaan sebagai kemampuan. Hubungan masyarakat dengan sekolah sangat penting karena hampir tidak ada orang tua siswa mampu membina putra-putrinya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara total, integratif, dan optimal seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya pengertian jasa pendidikan. Kotler dalam buku Manajemen Jasa Terpadu mendefinisikan jasa adalah tindakan atau aktivitas yang dapat diberikan kepada pihak lain. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa memungkinkan bersangkutan dengan produk fisik atau sebaliknya. Sedangkan menurut Zeitmal dan Bittner berpendapat bahwa jasa pada dasarnya merupakan seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dan pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud atau intangible bagi pembeli pertamanya. Berikut ini kesimpulan dari definisi-definisi di atas. Dapat dijelaskan bahwa jasa layanan pendidikan merupakan suatu tindakan yang berisi proses menuntun anak untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi dengan lingkungan yang dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Berikut karakteristik jasa pendidikan. Banyak ahli yang mengemukakan karakteristik jasa, diantaranya adalah Kotler mengemukakan bahwa jasa mempunyai 4 ciri utama. Yang pertama yaitu tidak berwujud atau intangibility, sehingga konsumen tidak menggunakan panca indera untuk merasakan. Adapun yang kedua yaitu tidak terpisahkan atau inseparability, di mana jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya yaitu perusahaan jasa. Yang ketiga, bervariasi atau variability, di mana jasa seringkali berubah-ubah tergantung kapan, di mana, dan siapa yang memberikannya. Yang terakhir yaitu mudah musnah atau perishability, jasa tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Baik, di slide selanjutnya yaitu klasifikasi jasa pendidikan. Menurut penulis, klasifikasi jasa pendidikan seperti barang berwujud murni, barang berwujud disertai jasa, campuran, jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil, dan jasa murni. Jasa bisa diklasifikasikan berdasarkan beragam kriteria, yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan sifat tindakan jasa. B. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan. C. Berdasarkan tingkat customization dan kemampuan mempertahankan standar konstan dalam penyampaian jasa. D. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa, dan E. Berdasarkan metode penyampaian jasa.
Kemudian selanjutnya ada sistem pelayanan jasa. Layanan yang ditawarkan lembaga dapat ditingkatkan melalui unsur kualitas jasa. Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal terdiri dari semua lembaga di dalam sekolah, seperti yayasan, program studi, dan unit kegiatan siswa, dan para aktor yang berada di dalamnya, seperti siswa, guru, dan tata usaha, dan staf yang lain. Stakeholder eksternal terdiri dari alumni, orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat umum. Keberhasilan sekolah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan sama atau melebihi harapan pelanggan, karena mereka sudah mengeluarkan budget cukup banyak pada lembaga pendidikan. Bentuk layanan yang ada dalam lembaga pendidikan ada dua, di antaranya adalah yang pertama ada layanan pokok, yaitu seperti layanan kebutuhan siswa akan pembelajaran, yakni berupa pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contohnya seperti pelayanan pengajaran, pelayanan administrasi, pelayanan fasilitas sekolah, dan pelayanan murid atau siswa. Dan kedua ada pelayanan bantu. Perubahan dinamika masyarakat yang cepat seperti yang kita alami saat ini, sekolah merupakan pemegang peran penting dengan memberikan banyak pelayanan yang diharapkan dari sekolah, antara lain seperti pelayanan perpustakaan, pelayanan gedung dan halaman sekolah, dan pelayanan kesehatan serta keamanan. Dan selanjutnya ada strategi pemasaran jasa pendidikan. Para ahli mengemukakan pengertian secara berbeda-beda dalam penyajian dan penekanannya. Namun, semuanya mempunyai pengertian yang hampir sama antara satu dengan yang lain. Berikut beberapa definisi mengenai pemasaran yang dimaksud. Menurut The American Marketing Association menyebutkan, marketing is the planning and the executing the conception, pricing, promotion, and distribution of its goods and a service to create, exchange the satisfy individual and organizational goals. Nah, definisi di atas mengandung arti bahwa pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. Bauran jasa pendidikan. Jasa merupakan seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya. Kotler merumuskan jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Yang ketiga, jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Dan yang terakhir ada terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Dan kemudian selanjutnya ada diferensiasi sebagai strategi pemasaran jasa pendidikan. Diferensiasi adalah strategi memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor dalam hal biaya yang murah dan pelayanan yang baik. Strategi diferensiasi mengisyaratkan sekolah mempunyai jasa atau produk yang mempunyai kualitas ataupun fungsi yang bisa membedakan dirinya dengan pesaing. Adapun sumber-sumber diferensiasi yaitu ada 5. Yang pertama ada diferensiasi produk, yang kedua diferensiasi layanan, yang ketiga ada diferensiasi personel, yang keempat ada diferensiasi citra, dan yang kelima ada diferensiasi saluran. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kotler dalam buku Manajemen Jasa Terpadu mendefinisikan jasa adalah tindakan atau aktivitas yang dapat diberikan kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa memungkinkan bersangkutan dengan produk fisik atau sebaliknya.
Jasa meliputi segenap kegiatan ekonomi yang menghasilkan output atau keluaran berupa produk atau konstruksi atau hasil karya non-fisik dikonsumsi pada saat diproduksi dan memberi nilai tambah pada bentuk form seperti kecocokan atau kepantasan, kepraktisan, kenyamanan, dan kesehatan. Kotler mengemukakan bahwa jasa mempunyai 4 ciri utama, yaitu yang pertama ada tidak berwujud atau intangibility, sehingga konsumen tidak menggunakan panca indera untuk merasakan. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability, di mana jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya yaitu perusahaan jasa. Yang ketiga ada bervariasi atau variability, di mana jasa seringkali berubah-ubah tergantung kapan, di mana, dan siapa yang memberikannya. Yang keempat ada mudah musnah. Jasa tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.